warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah menyempatkan waktunya untuk menyelesaikan tugas mata kuliah audit interbank, yang mana kami akan mempresentasikan materi tentang Bank BTPN Syariah. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Rizal Ubaidilbar Agusti 115, yang kedua Hoirul Libat 123, selanjutnya Muhammad Nur Fadilah 128, yang terakhir Sofi Nur Hayati 111. Langsung saja ke materi yang pertama, pengertian audit interbank. Audit interbank adalah fungsi yang independen dan objektif dalam melakukan aktivitas pemberian asuransi dan konsultasi yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan efisiensi operasional di dalam organisasi melalui pendekatan yang sistematis dan melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses tata kelola dalam organisasi. Dan juga audit interbank bisa dikatakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan jaminan dan konsultasi kepada bank, dan audit ini bersifat independen dan objektif, yang artinya auditor tidak berpihak pada setiap pihak di bank tersebut. Dan juga definisi audit ini adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen, dengan tujuan untuk melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud. Materi yang kedua yaitu tentang visi misi yang akan dilanjutkan, yang akan dijelaskan oleh Muhammad Nur Fadilah. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu visi misi dan juga mekanisme auditing internal bank. Yang pertama yaitu ada visi. Visi yaitu visi daripada auditor bank, yaitu untuk menjadi mitra bisnis yang strategis bagi bank melalui verifikasi terhadap kecukupan dan efektivitas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian atau disingkat dengan GRC, serta menerapkan best practice standar audit melalui auditor yang kompeten dan profesional. Dan juga misinya yaitu audit internal bank, yaitu untuk meningkatkan dan melindungi nilai organisasi melalui kegiatan asuransi, advice dan insight yang berbasis risiko dan bersifat objektif. Audit intern membantu bank untuk mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan disiplin dalam melakukan evaluasi dan meningkatkan efektivitas. Selanjutnya mekanisme auditing interbank. Yang pertama yaitu tanggung jawab audit interbank. Tanggung jawab audit interbank meliputi perencanaan atau biasa disebut dengan planning, pelaksanaan dan juga pelaporan aktivitas audit termasuk pemantauan temuan pemeriksaan. Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, audit intern harus memberikan hasil analisis dan penilaian di bidang keuangan. Jadi harus analisis dan juga melewati penilaian di bidang keuangan. Bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lain yang ada hubungannya dengan audit. Selanjutnya yaitu ruang lingkup pekerjaan audit interbank. Adapun ruang lingkup yang ada di audit interbank yaitu meliputi evaluasi dan perbaikan terhadap efektivitas yang sudah dilakukan. Jadi yang dimaksud ruang lingkup pekerjaan audit itu sebagai evaluasi dan juga perbaikan dari efektivitas yang sudah kita kerjakan dalam keseluruhan aspek kegiatan bank, termasuk kegiatan anak perusahaan jika hal tersebut diperlukan. Dengan memberikan jasa asuransi dan konsultasi yang independen dan objektif, audit intern dapat melakukan koordinasi aktivitas serta mempertimbangkan dan juga untuk mengandalkan hasil pekerjaan pemeriksaan dan layanan konsultasi yang dilakukan pihak intern dan eksternal dalam memastikan cakupan yang tepat dan meminimalkan duplikasi pekerjaan. Jadi pada dasarnya ruang lingkup pekerjaan audit bank itu sebagai bentuk evaluasi dan juga perbaikan dari apa yang sudah kita dilakukan.
Selanjutnya yaitu kewenangan audit interbank. Audit interbank itu memiliki wewenang yaitu untuk mengakses penuh dan tanpa batasan terhadap seluruh aktivitas catatan yang dalam bentuk catatan, properti dan personil dalam menjalankan pemeriksaan. Jadi ada kewenangan khusus atau kewenangan yang memang dilakukan oleh audit internal bank, yaitu sebagai audit ini memiliki akses penuh dan tanpa batasan terhadap seluruh aktivitas. Dalam penyelenggaraan audit intern akan bertanggung jawab atas setiap penyimpanan dan kerahasiaan informasi yang didapat. Jadi kalau ada informasi yang didapatkan dari pihak internal atau eksternal itu kewenangannya itu menjaga rahasia tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, dipersilahkan. Next part. Selanjutnya yaitu independensi dan objektivitas audit internal bank. Fungsi audit intern tidak diperkenakan memiliki tanggung jawab operasional secara langsung atau wewenang terhadap kegiatan yang diaudit. Auditor intern tidak memperkenakan untuk melaksanakan pengendalian intern, membuat prosedur, pemasangan sistem, membuat pencatatan, atau melakukan kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian. Audit intern harus mengungkapkan gangguan independensi atau objektivitas jika ada kepada direktur dan komite audit dalam rangka memelihara independensi dan objektivitas dalam pemberian jasa asuransi. Di dalam fungsi audit intern melakukan pembatasan penugasan secara berkala dan mempertimbangkan masa tunggu penugasan yang memadai kepada anggota audit intern. Selanjutnya yaitu program asuransi dan peningkatan kualitas audit internal bank. Audit intern harus menjalankan program asuransi dan peningkatan kualitas KUI terhadap seluruh aspek audit intern. Program ini mencakup evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang kode etik. Program ini juga menilai efisiensi dan efektivitas fungsi audit intern serta peluang untuk perbaikan. Pihak ekstern yang memberikan evaluasi kesesuaian praktik audit intern terhadap standar harus dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 tahun. Juli sampai Juni kan diwajibkan untuk melakukan rotasi penugasan pekerjaan secara berkala dengan mempertimbangkan masa tunggu yang memadai. Selanjutnya hubungan dengan pihak-pihak ekstern. Audit intern juga harus membangun komunikasi yang baik dengan pihak-pihak ekstern seperti regulator dan auditor eksternal untuk menciptakan sinergi dan pertukaran informasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pengendalian intern, pengelolaan risiko, dan tata kelola bank. Audit intern dapat pula melakukan alih daya kepada pihak ketiga dengan mengikuti peraturan alih daya yang berlaku untuk Bankwit, sama halnya dengan adanya kontrak kerja dengan pihak ekstern lainnya yang memiliki keahlian tertentu untuk membantu dalam beberapa penugasan audit dan diwajibkan untuk melakukan rotasi penugasan pekerjaan secara berkala dengan mempertimbangkan masa tunggu yang memadai. Lanjut. Yang terakhir yaitu kode etik. Setiap auditor intern dalam organisasi audit intern harus menerapkan dan menjunjung tinggi kode etik profesi yang mengacu pada Code of Ethics dari bank dan The Institute of Internal Auditor yang meliputi prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama yaitu integritas auditor intern membentuk keyakinan dan oleh karenanya menjadi dasar kepercayaan terhadap pertimbangan auditor intern. Yang kedua yaitu objektivitas dan independensi. Auditor intern menunjukkan objektivitas profesional pada level tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi, dan mengomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang diuji. Auditor intern melakukan penilaian yang seimbang atas segala hal yang relevan dan tidak terpengaruh secara tidak semestinya oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan. Yang ketiga yaitu kerahasiaan. Auditor intern menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkap informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah kecuali diharuskan oleh hukum atau profesi.
Yang keempat yaitu kompetensi auditor intern menerapkan pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan jasa audit intern. Aturan perilaku dari prinsip-prinsip tersebut di atas dijelaskan dalam kebijakan audit intern pengguna jasa auditor pihak ekstern, pihak alih daya atau auditor intern yang direktur secara intern dan membantu pelaksanaan audit maupun audit intern yang terlibat dalam penugasan audit oleh grup SMBG harus tetap mempertimbangkan pemenuhan kode etik auditor. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Rijal Ubaidil. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan hasil review jurnal kami. Untuk judulnya pengaruh penerapan pengendalian internal dan fungsi audit internal terhadap pencegahan kecurangan, yang mana survei jurnal ini langsung survei pada Bank BTPN Syariah di Jawa Barat. Untuk jurnalnya diterbitkan oleh Star Study dan Accounting Research. Untuk volume dan halamannya volume 13 nomor 1 tahun 2016 yang ditulis oleh Lisna Amalia. Yang selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian jurnal ini untuk menginvestigasi pengaruh pengendalian internal dan fungsi audit internal terhadap pencegahan kecurangan di Bank BTPN Syariah di Jawa Barat. Pasalnya, terdapat kasus pembobolan Citibank yang terungkap pada tahun 2011, berhasil menyedot dana hingga 17 miliar. Kejahatan perbankan ini dilakukan oleh orang dalam, yakni oleh senior manajer Citibank Malinda. Malinda melakukan penggelapan uang nasabah dengan cara mentransfer uang tersebut ke sebuah perusahaan dirinya, serta dibantu oleh seorang teller. Perusahaan yang menampung dana dari hasil penggelapan uang tersebut adalah milik Malinda. Yang selanjutnya, subjek penelitian. Subjek yang diteliti dalam jurnal penelitian ini ada 2, yaitu yang pertama manajer dan yang kedua wakil manajer. Manajer dan wakil manajer yang ada di Bank BTPN Syariah di Jawa Barat. Dalam hal ini, responden, maksudnya manajer dan wakil manajer itu tadi, diminta untuk mengisi pernyataan dari variabel tentang pengendalian internal, audit internal, dan pencegahan kecurangan. Pasalnya, alasan penulis memilih manajer dan wakil manajer adalah untuk menjawab pernyataan tersebut karena manajer dan wakil manajer merupakan kepala di MMS, sehingga dapat mengetahui fakta yang terjadi langsung di Bank BTPN Syariah di Jawa Barat. Yang selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan software. Unit analisis dalam penelitian ini adalah manajer dan wakil manajer MMS yang bekerja pada Bank BTPN Syariah di Jawa Barat. Yang selanjutnya hasil penelitian. Hasil penelitian dari jurnal ini menunjukkan bahwa pengendalian internal dan fungsi audit internal memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan di Bank BTPN Syariah di Jawa Barat. Secara simultan, kedua faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Selain itu, secara parsial, baik pengendalian internal maupun fungsi audit internal juga berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan pengendalian internal dan fungsi audit internal yang efektif dalam mencegah kecurangan atau fraud di lingkungan perbankan. Selanjutnya kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa pengendalian internal dan fungsi audit internal memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan di Bank BTPN Syariah di Jawa Barat. Maka dari itu disarankan agar manajemen bank memperhatikan implementasi pengendalian internal dan fungsi audit internal untuk meningkatkan efektivitas dalam mencegah kecurangan. Sekian presentasi dari kelompok 8
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.